Selamat pagi, apa kabarnya? Kita berjumpa lagi pagi hari ini. Eh, saya percaya pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan tentunya diberkati Tuhan. Jemaat kasih dalam Tuhan, saya teringat di ayat di dalam khususnya kitab Amsal pasal 3 ayat ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6 di dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup menuliskan seperti ini. Amsal 3 ayat 6 dalam firman Allah yang hidup, dalam segala perbuatanmu utamakan Allah, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Saya akan mengulanginya kembali. Amsal 3 ayat 6 di dalam firman Allah, terjemahan firman Allah hidup, dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Biarlah untuk kita bisa berhasil, kita utamakan Dia, kita akui keberadaannya dengan ucapan syukur, dengan pujian kita kepada Tuhan. Mari, dimanapun kita berada saat ini, saya mengajak untuk kita sembah Dia. Kita naikkan syukur kita kepadanya. Bilang berterima kasih atas hari ini. Naikkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus atas kejadian hari ini, atas hari ini. Terima kasih Tuhan, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berterima kasih. Aku berterima kasih, oh Tuhan, oh Tuhan. Aku berterima kasih buat kejadian-Mu hari ini, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, aku berterima kasih sebab Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Mampukan kami untuk kami mengakui keberadaan-Mu Tuhan. Engkau hidup Tuhan, oh Roh Kudus. Mampukan kami untuk mengakui keberadaan-Mu. Engkau tak pernah meninggalkan hidupku. Aku bersyukur buat kejadian-Mu Tuhan. Thank you Lord for today. Thank you Lord for everything that you done. Thank you for your mercy. Thank you for your cross. Thank you for your goodness. Thank you for your grace that we're still alive today, and that's more than enough. Thank you Lord. Thank you. You are too good for us. Thank you Lord. Thank you Lord. Our lives is all about you, Jesus. Thank you Lord. You are too good. You are too good. Thank you Lord.
Biarlah pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mau melakukan segala apapun itu Tuhan, pekerjaan kami, tanggung jawab kami, rutinitas kami, biarlah hati kami Tuhan untuk tetap berkata, sungguh amat baik Engkau dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya, kami diselamatkan, itu pun anugerah sampai hari ini Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu Tuhan. Terima kasih, dan itu lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, sebelum kami mau melakukan segala sesuatunya, kami mau persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. We do not know what's gonna happen today. Kami tidak tahu apa akan terjadi hari ini. But one thing for sure, satu hal yang pasti, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama sebadia. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Katakan sama-sama. Dan berharga, sungguh besar. Amin. Pengorbanan-Mu bagiku, itu benar Tuhan. Kami gak bisa mendalami itu Tuhan. Sungguh besar. Amin. Amin. Itu cukup bagiku Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentang aku Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, lift up your voice, angkat suaramu. He is good for you. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu jauh
besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi. Amin. Sungguh indah, angkat imanmu, katakan sama-sama, sembah Dia. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan, sungguh amat indah Tuhan, karena Engkau Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. Oh Tuhan, Tuhan, sungguh indah Tuhan, atas pengorbananmu, atas pengorbananmu. Itu indah bagiku, bagi orang percaya. Itu segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar, karena begitu besar pengorbananmu bagi orang berdosa. Itu aku Tuhan, Kau mati bagiku untuk menebus kesalahanku dan kenajisanku Tuhan. Sungguh indah, sungguh mulia. Oh, aku agungkan Engkau selamanya Yesus, karena salibmu sungguh indah bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang aku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat angkat suaramu, katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Itu benar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh amin yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Engkau, sungguh indah hari ini akan apapun yang akan kami jalani. Karena salib-Mu, pengorbanan-Mu itu cukup bagiku dan bagi kami semua orang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh baik. Amin. Mari jemaat, saya ingin mengajak kita semua untuk kita deklarasikan iman kita di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama kembali mengikuti program Morning Blessing. Karena pagi hari ini kita bersama-sama boleh diberkati dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama untuk bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Engkaulah Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat sempurna. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mau sama-sama baca firman Tuhan, kami belajar. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat pengertian buat hamba-Mu, buat kami semua yang mendengarkan pagi hari ini Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, sehingga kami kuat, sehingga kami menang, dan sehingga kami tahu bagaimana cara menghadapi zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana caranya kita terus bersyukur di hadapan Tuhan. Dan kita tidak yang namanya
mengeluh di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita kembali belajar tentang firman Tuhan. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Di situ ada sebuah perikop yang mengatakan perumpamaan tentang hakim yang benar. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ayat pertama saya akan bacakan buat kita semua, 2-3. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi kita ulangi ayat ini. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Satu ayat saja. Dalam kisah ini menggambarkan bahwa ada seorang hakim yang tidak benar hidupnya di hadapan Allah, bahkan hidupnya sombong. Ya, mentang-mentang dia hakim, punya jabatan, tidak ada satupun orang yang dia takuti. Tidak ada satupun orang yang ia hargai. Sehingga pada satu ketika datang seorang klien, seorang ibu-ibu datang menghampiri untuk haknya dibela. Ya, agar haknya dibela. Ayat yang ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ibu ini terus datang berkali-kali minta tolong si Pak Hakim. Tapi Pak Hakim yang pertama tidak menggubris. Datang kedua tidak menggubris. Mungkin ya, ibu ini mungkin kasusnya jika dibela hanya uangnya sedikit. Nah, tapi ibu ini terus berkali-kali minta tolong Pak Hakim ini. Karena ibu ini sangat percaya ya, bahwa hakim ini hebat, sangat ditakuti. Karena dia adalah seperti hakim yang mungkin terkenal waktu zaman ini ya. Nah, terus datang sampai si hakim merasa jengkel. Dan si hakim merasa, aduh, ibu ini menyusahkan saya kalau enggak ditolong ya. Pada ayat yang ke-5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ya, akhirnya hakim ini gak mau ambil pusing. Bapak ibu saudara, kisah ini adalah Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya, memberi sebuah ilustrasi agar selalu tetap berdoa. Bapak ibu saudara, ketika kita datang di hadapan Tuhan, bukankah Tuhan adalah hakim yang adil? Bukankah Tuhan adalah hakim yang benar, yang mengetahui segala perbuatan yang kau lakukan itu benar dan berkenan di hadapannya? Bukankah Tuhan yang kita selalu sembah itu adalah Tuhan yang melihat segala perilakumu setiap hari, perilaku kita setiap hari? Bukankah Ia tidak akan membela hak kita? Bukankah Ia tidak akan memperhatikan kehidupan kita? Atau mungkin Ia tidak tahu apa yang sedang kita alami? Dia tahu Bapak Ibu Saudara. Dia sangat tahu dan terlalu tahu. Tapi di ayat yang pertama diingatkan bahwa jangan kita jemu-jemu berdoa, berseru kepada Tuhan. Yesus anak Daud. Ya, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Maka wanita yang 12 tahun pendarahan menjadi tahir, menjadi sembuh. Orang buta menjadi melihat kembali. Seberapa sering kita berseru kepada Tuhan, kita doa di hadapan Tuhan. Seberapa sering kita masuk dalam doa di hadapan Tuhan setiap hari. Doa makan, doa tidur, doa pergumulan gak cukup Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kita harus komunikasi terus dengan Tuhan. Bagaimana kita harus berbicara terus dengan Tuhan. Selalu connect dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara dapat mendengarkan lagu-lagu rohani sambil memuji-muji Allah kita. Sebab proses pembuatan lagu rohani adalah firman yang dinyanyikan. Itu adalah sebuah firman Tuhan. Itu adalah sebuah kata-kata, sebuah lirik yang kita sampaikan kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan berjemu-jemu berdoa. Seorang janda ini adalah ilustrasinya adalah kita. Ya, mungkin kita yang dosa di hadapan Tuhan. Mungkin kita bukan menjadi orang yang terpenting dalam kehidupan Tuhan. Tapi ketika kita berseru-seru pada Tuhan,
Tuhan akan menguduskan. Tuhan akan membuat kita menjadi biji mata yang sangat berharga di mataku, kata Tuhan. Ya, apa hebatnya kita daripada gunung? Gunung lebih tinggi daripada kita. Gunung lebih banyak manfaatnya dan lebih tertib. Gunung ya, kalau udah diciptain di satu tempat, dia nggak akan pindah. Situ-situ aja sampai bumi berlalu. Ya, bahkan laut yang begitu sangat indah, biru, ya, di dalamnya ada banyak harta, pun Tuhan katakan kita lebih berharga di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan sebab itu jika kita berseru-seru di hadapan Tuhan, memanggil Tuhan, bersekutu, berdoa, aktif, ya, kerohanian kita aktif, doa kita aktif, maka satu ketika kita mengalami yang namanya serangan, kita mengalami yang namanya benturan-benturan hidup, rohanimu sudah siap backing. Ya, rohanimu akan kehidupan kerohanimu akan mengeluarkan perkataan-perkataan iman yang dahsyat, ya, yang menguatkan kita. Amin, amin. Seperti Yunus, walaupun dia bersalah di hadapan Tuhan, tapi dia doa sama Tuhan, dan Tuhan melepaskan Yunus. Mungkin kita sudah pelayanan, kita sudah aktif, ya, kita sudah banyak berkorban bagi gereja. Kita masih yang namanya jatuh dalam dosa, atau kita masih namanya masuk dalam satu lingkaran, dalam satu problem. Ya, terus berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, amin. Karena Tuhan katakan jangan pernah, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang ketujuh adalah ayat pamungkas. Siapa kita di hadapan Tuhan? Mari kita buka ayat yang ketujuh, Lukas 18 ayat yang ketujuh. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Wow, ayat ini sangat menguatkan kita. Tidakkah Allah membenarkan orang pilihannya yang siang dan malam, day and night, berseru kepadanya? Tapi saudara, waktu kita berseru dengan Tuhan, waktu kita memohon dengan Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan mendengar dan membenarkan orang-orang pilihannya. Katakan yes. Ya, oleh sebab itu betapa pentingnya kita hidup benar di hadapan hakim kita yang adil, hakim kita yang setia. Hakim kita Tuhan Yesus Kristus tidak perlu penasehat. Penasehatnya apa? Kita terus berbuat dosa tetapi kita masih kita terus berbuat dosa tetapi kita terus memberi bagi gereja. Kita sumbang gereja dengan mungkin dalam jumlah yang banyak. Kita jadi penasehat supaya kita kelihatan benar di hadapan Tuhan. Kita mungkin melayani. Bapak Ibu Saudara, hakim kita tidak perlu penasehat yang demikian-demikian. Dia melihat sendiri hatimu. Dia melihat sendiri hati saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia tahu mana yang benar, dia tahu mana yang salah. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang yang bergereja, jangan sekali-kali kita pernah menghakimi orang lain. Tuhan lebih tahu. Dan Tuhan tidak mungkin pendengarannya terusik. Ya, waktu kita ngomongin orang lain, menggosipkan, menghakimi orang lain. Mungkin kita saat ini dalam posisi terhakimi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengerti dan melihat apa yang sedang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan. Mungkin orang-orang di sekelilingmu menghakimimu, ya, mengatakan engkau salah, engkau tidak berguna, ya, engkau percuma, engkau munafik. Tuhan adalah hakim yang adil, yang melihat setiap pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Jangan takut jika engkau benar, tapi jika engkau salah, minta ampun di hadapan Tuhan.
Tuhan saya salah. Tuhan saya salah. Benarkan saya di hadapan. Maka Tuhan akan memulihkan engkau. Dari yang berdosa, Tuhan akan bela hakmu. Sebab kita semua adalah orang-orang yang memiliki hak untuk tinggal dalam kerajaan sorga. Adalah orang-orang yang memiliki hak untuk dibenarkan oleh nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kebaikan-kebaikan Tuhan semakin nyata atas hidup kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan semakin nyata. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu Saudara kita apa yang kita buat, apa yang kita tabur untuk ladang pekerjaan Tuhan, untuk menjadi yang namanya itu jadi penasihat atau jadi pertimbangan Tuhan agar kita menyogok Tuhan begitu. Tapi biarlah kemurahan hati Tuhan saja atas hidupmu yang bersih di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan terpesona. Amin. Yang membuat Tuhan tidak perlu berlama-lama menolong kita. Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu, tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini yang perlu kita ingat, yang pertama, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Dan yang kedua yang harus kita tahu adalah Tuhan, jika kita berseru kepada Dia siang dan malam, kata Tuhan, Tuhan akan membenarkan engkau dari segala dosamu. Tuhan akan membenarkan engkau. Tuhan akan putihkan segala dosamu. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Dan yang kedua, yang ketiga, jangan terintimidasi akan kesalahanmu. Mungkin posisimu saat ini engkau betul-betul salah, engkau bohong, engkau nipu. Posisimu mungkin salah. Posisimu mungkin sedang berdosa di hadapan Tuhan. Dosamu besar dan bahkan tidak ada orang yang tahu waktu engkau berbuat dosa. Ayo, waktunya berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan datang untuk membenarkan kau. Bagi saudara, pegang firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari yang menguatkan, sehingga hidupmu bisa diubahkan hari lepas hari menjadi sempurna di mata Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan yang mau saya bagikan bagi kita pagi hari ini. Kiranya firman ini terus menjadi kekuatan, menjadi iman kita kepada Tuhan. Mari kita Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami sangat berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau datang mengatakan kepada kami, datanglah kepadamu Tuhan, berserulah kepadamu ya Tuhan. Kami yang berdosa akan Tuhan benarkan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Urapi kami ya Tuhan pagi hari ini. Ampuni dosa kesalahan kami. Kami terus Tuhan Yesus, kami terus Tuhan ingin ya Tuhan Yesus dibenarkan, dibersihkan, disucikan, sehingga kami berkenan dalam bait-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah.